Halo, Leo. Hai Leo. Halo juga Crosswatcher lagi memantau Leo. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Leo. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja kita lihat prediksi buat Leo ya, di bulan Januari 2025. Oke, Leo, di Januari ini mungkin kamu akan ada keinginan untuk mempelajari sesuatu atau mempelajari seseorang. Ini beberapa Leo akan mencari tahu sesuatu, akan mencari tahu tentang dia atau mereka ya. Mungkin nanti akan seperti itu. Kayak apa ya? Kamu akan penasaran terhadap sesuatu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Atau kamu penasaran sama suatu sosok atau seseorang gitu? Itu sih, suatu sosok atau seseorang. Suatu ya. Ya pokoknya nanti ada Leo yang kayak tertarik gitu mempelajari sesuatu. Nanti ada Leo tertarik mempelajari. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa mereka ini? Mereka itu? Wah. Itu sih. Ini beberapa ada juga mempelajari. Kenapa hidup saya kok begini? Kenapa hidup saya kok begitu? Kok rasanya susah ya bahagia gitu? Sebenarnya bahagia itu seperti apa? Ya seperti bertanya-tanya. Jadi nanti muncul kesadaran ya, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan ya. Kebahagiaanmu bisa kamu ciptakan sendiri. Kebahagiaanmu bisa kamu buat sendiri ya. Tidak terlalu bergantung dengan siapapun, tidak terlalu bergantung dengan apapun ya. Mau ada dia kek, mau enggak kek, ya udah bahagia aja kali ya. Mau ada mereka, mau enggak, ya terserah aja. Kita bisa bahagia ya, kamu bisa bahagia. Atau apa ya, bahagia itu nggak harus sesuai standar orang. Bahagia nggak harus bersama orang-orang ya. Cari kebahagiaanmu sendiri atau ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Itulah yang benar-benar bahagia. Daripada bergantung ya, bergantung inilah, bergantung itu, ngapain ya? Nanti kecewa gitu. Wah, ini kartunya terlalu banyak. Ada apa Leo? Sampai terlalu banyak ya jatuh kartunya. Oke. Nah, ini kan tentang kebahagiaan. Itu sih. Ini banyak Leo ya. Dalam waktu dekat sangat ingin bahagia. Banyak Leo dalam waktu dekat seperti mencari kebahagiaan. Kenapa begini? Ya mungkin karena ada kepedihan ya, karena banyak kekecewaan kamu alami. Jadi orang banyak kecewa, orang banyak sakit hati ya. Kalau kita sakit hati, kecewa, ya kita menuntut gitu, ingin bahagia. Padahal ya kita menuntut itu kan, ya itulah ekspektasi kita, harapan kita. Tapi namanya harapan
ekspektasi ya itu ujung-ujungnya membawa rasa kecewa ya. Terkadang apa ya, nggak perlu berharap apa-apa sih, atau terkadang nggak berharap sama siapa-siapa. Jadi nggak berharap ke siapapun itu kan ya udah nggak ada kekecewaan ya. Terus Leo, yang menjadi rezekimu ya. Jadi nggak usah takut hilang, lepas. Yang menjadi takdirmu ya takdirmu. Jangan takut itu hilang ataupun lepas. Kalau memang rezekimu pasti dijaga. Kalau memang takdirmu pasti dijaga untuk kamu ya. Oke. Ini beberapa berusaha nguat-nguatin diri sendiri ya. Ada beberapa Leo berusaha bertahan di dalam kepedihan, bertahan di dalam kesakitan atau kekecewaan, atau kamu bertahan di situasi yang sebenarnya menyakitkan. Ada beberapa bertahan di situasi yang perih, yang pedih gitu. Kayak apa ya? Kayak ya udah nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain. Kadang ngerasa ini jalan udah benar nggak ya? Ini situasi sudah benar atau tidak? Ini lingkungan bagus apa enggak gitu. Tapi kayak harus bertahan. Soalnya nggak ada pilihan lain. Atau memang begini dulu jalannya gitu. Jadi ya nguat-nguatin diri sendiri gitu ya. Terus di Januari kamu akan menemukan kebenaran. Di Januari kamu akan melihat kebenaran. Kebenaran itu nanti bikin ngelus-ngelus dada. Bikin apa ya? Aduh, kuat-kuatlah diriku ini. Sabar-sabarlah diriku ini. Bertahanlah diriku ini. Ya walaupun sakit, perih, pedih gitu. Contohnya ya. Contoh nih. Nanti ada kebenaran. Ternyata kamu tuh diomongin di belakang. Ternyata kamu dibicarakan di belakang. Ternyata kamu digosipin di belakang. Atau ternyata orang di sekitarmu gak baik untukmu. Ternyata orang di sekitarmu berniat busuk di belakangmu. Itu kebenaran yang menyakitkan. Itu kenyataan yang sakit banget. Jadi kayak ya berusaha nguat-nguatin diri sendiri. Oke. Ini ada beberapa orang seperti jaga jarak ya sama kamu. Iya. Ada beberapa orang seperti berjarak, membatasi diri, batasi komunikasi atau diam saja. Ya itu ada. Ada yang diam-diam menunggu Leo yang bertindak. Ada diam-diam menunggu Leo yang inisiatif duluan gitu. Ada juga kalian-kalian ini berdrama, bermasalah, berkonflik ya karena berbeda. Beda cara pandang, beda pola pikir, beda karakter, sifat dan sebagainya. Seperti susah untuk disatukan. Sulit disatukan. Bahkan ke orang-orang terdekat gitu. Kayak apa ya? Memang gak sefrekuensi aja, memang gak cocok gitu. Sekalipun saudara, keluarga, teman atau siapapun dia ya yang kamu rasa ya memang nggak cocok sama saya, nggak sefrekuensi, makanya drama terjadi. Oke.
Ini beberapa orang menganggap kamu lawan, bukan kawan, ya. Ini serem banget ya. Sorry to say ya, maaf ngomong nih, maaf kata. Ada menganggap kamu tuh sebagai musuh. Ini bukan lagi saingan ya, tapi musuh gitu. Ya gitu sih. Entah siapa dia mereka, entah deket lah, entah jauh lah, entah orang yang biasa-biasa aja, ada nganggep kamu sebagai musuh. Musuh. Ini musuh kalau kelihatan mending ya, tapi kalau musuh dalam selimut gimana? Nah itu berbahaya. Oke. Oke. Nah, ini kan tuh semeraut banget, ribet, rumit gitu. Kayak konflik dengan mereka atau mereka konflik denganmu. Kamu berkonflik sama mereka. Ini nggak habis-habis. Drama terus ya. Itu. Beberapa ini kayak siklus toksik ya. Kayak lingkaran setan gitu. Jadi lingkaran setan itu seperti lingkaran toksik lah, lingkaran racun. Jadi kalau masih situ-situ aja ya gitu-gitu aja. Itu sih. Oke. Aku ngerasa apa ya? Ada beberapa orang berubah-berubah sikapnya sama kamu. Ada beberapa orang bisa sih tadinya ramah, kemudian nggak peduli. Ada yang tadinya ya mungkin bisa deket, kemudian asing, kemudian menjauh. Karena ada drama-drama itu, atau nggak sefrekuensi itu, nggak seia, nggak sekata. Ya itu. Oke, coba lihat lagi ya. Iya, ada tower ya. Ini ngeri banget ini. Jadi di Januari ya, nanti ada kebenaran-kebenaran terungkap gitu. Ada nanti kenyataan-kenyataan terlihat. Kamu bisa kaget, kamu bisa shock gitu. Kayak nggak nyangka aja. Oke. Nanti ada kabar-kabar mengejutkan. Bisa kayak yaitu seseorang mengecewakanmu. Mereka ternyata nggak sesuai harapan. Tapi ada juga tentang kesehatan ya. Jadi Leo ini serius lah mikirin kesehatan ya. Leo diingetin jaga kesehatan. Jangan nanti tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba ngedown. Ya kaget gitu. Terus ada ini Leo ya, mungkin beberapa. Di Januari kayaknya nggak tahan lagi dalam suatu situasi. Ada Leo nanti di Januari nggak kuat lagi gitu di suatu situasi. Kayak nanti ada titik kamu tuh jenuh. Nanti ada titik kamu bosen, atau nanti ada titik kamu muak banget sama semuanya. Jadi kayak mau pergi aja gitu. Tapi fokuslah sama tujuanmu ya. Fokus sama tujuanmu saat ini. Kalau tujuan sekarang kerja ya kerja. Kalau tujuan sekarang cari uang, cari uang. Fokusnya ke tujuanmu aja. Yang penting-penting aja ya. Kalau bisa sih, kalau bisa ya, jangan terlalu excited. Jangan terlalu senang ketemu orang. Jangan terlalu senang ketemu dia, mereka, atau siapa. Karena ada yang fake ya, ada yang palsu. Ada temen yang palsu. Ada seseorang yang palsu, bermuka dua. Jadi kayak buat apa gitu. Seperti bersandiwara, drama.
itu nggak bisa habis rasanya ya, atau lelah rasanya, kamu akan capek akhirnya. Ya itu sih. Transformasi ya. Apapun hal-hal menyakitkan bulan ini, apapun yang menyakitkan akhir-akhir ini, itu kayak transformasi. Itu seperti perubahan besar-besaran untuk kamu. Perubahan untuk membangun kesadaran. Perubahan untuk membangun kesadaran spiritual. Ya. Kamu harus sadar, ada yang harus diubah di dalam dirimu. Ada yang harus diubah di hidupmu. Ya. Ada yang harus diubah di dirimu, kayak ya introspeksi diri, memperbaiki diri. Ada yang harus diubah di hidupmu, di lingkunganmu, ya perbaiki lingkunganmu, perbaiki pergaulanmu, atau cari yang lebih baik ya. Ya itu. Banyak hal harus dipertimbangkan ya, termasuk soal uang. Coba pintar-pintar mengelola uang ya. Terus kamu harus sabar, harus mempertimbangkan segala sesuatunya yang mau dibicarakan, yang mau dilakukan. Kemudian dalam bertindak itu jangan berlandaskan ego ya. Melakukan apapun jangan berlandaskan ego. Jangan sekedar membuat kamu yang enak, membuat kamu yang bahagia gitu. Jadi ketika memperbaiki kehidupan, ya lihat dulu ke dalam diri sendiri, baru lihat keluar ya. Lihat dulu dalam diri kita, kitanya sudah berubah lebih baik atau tidak, baru lihat keluar ya. Jadi apa-apa tuh kalau mau mengubah sesuatu, mau ubah keadaan, ya perhatikan. Jangan sampai berlandaskan egomu. Jangan sampai untuk kamu aja yang bahagia ya. Jadi kayak ya bagaimana baiknya sama-sama senang aja, sama-sama enak, damai gitu ya. Sampai sini dulu Leo, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.